Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat, salam semangat, dan salam bahagia merdeka. Pada kesempatan kali ini, izinkan kembali Jamil Saiful Channel akan berbagi mengenai bagaimana cara untuk daftar guru penggerak. Bapak Ibu, langsung saja masuk ke gtk.belajar.kemdikbud.go.id. Setelah masuk dengan tampilan seperti ini, jangan lupa Bapak Ibu siapkan akun Belajar ID dan passwordnya. Ini minimal harus kita cek secara berkala Bapak Ibu. Ini adalah akun kita. Lebih banyak mengecek akun SIM BKB daripada akun medsosnya. Kita klik akun guru penggerak. Nah, kemudian kita masukkan akun SIM PKB-nya. Cirinya adalah ujungnya ada nomor UKG, di sini nomor UKG, dan akhirnya adalah @guruku belajar ID ya. Nah, ini kita cari dulu mana yang mau kita loginkan di sini, karena di sini di laptop saya ada beberapa, ada banyak ya. Jadi saya pilih salah satu guru, kita pilih, passwordnya sudah terisi. Ini kalau sudah terisi begini, ini mudah. Karena mungkin kalau pertama masuk tidak ada pilihan di sebelah sini, sebelah kanan atas untuk save ya, untuk save fill in-nya di sini. Baik itu akun dan sandinya. Kita klik masuk. Nah, setelah masuk seperti ini, nah di sini Bapak Ibu tampilan awalnya seperti ini. Ya. Ini sudah diklik pendaftaran. Kalau sudah diklik pendaftaran, di sini ada reset pendaftaran. Kalau sudah Bapak Ibu sudah mengerjakan dari ini, kurikulum PITE dan esai, maka tampilannya tidak ada lagi di sini untuk reset pendaftaran. Nah, kalau di tampilan awal Bapak Ibu diundang untuk mengikuti program guru penggerak angkatan 9, klik saja ikuti atau daftar ya, klik daftar. Nah, di sini sudah Bapak Ibu sudah masuk ya, di sini sudah masuk. Jadi Bapak Ibu langsung saja menuju ke sini. Di sini ada unduh berkas. Berkas ini kalau sudah terunduh akan tampil seperti ini dan berisi ada surat dukungan kepala sekolah, surat rekomendasi dari kepala sekolah atau teman sejawat atau komunitas atau organisasi. Bisa atau boleh tiga-tiganya dimasukkan, boleh, itu lebih kuat. Setelah diunduh dan diisi berkas-berkas ini, persiapkan ya, di print, kemudian di stempel, tanda tangan, stempel, kemudian scan PDF. Dipersiapkan dan tidak boleh lebih dari kapasitas yang ditentukan, nanti kita lihat. Kemudian setelah itu selesai, baru mulai klik mengerjakan. Nah, di sini ada tanda seperti ini, 1-5 informasinya ya. Siapkan 3 dokumen di PDF. Boleh PDF, boleh JPG untuk KTP. Surat dukungan juga sama. Kemudian setelah selesai diupload, nanti baru klik simpan. Nah, ini kita klik, kemudian lanjutkan pendaftaran. Informasi umum di sini di awal ini sudah terchecklist, tadi sudah mulai diisi. Ini ada daftar riwayat pendidikan dan pengalaman. Nah, informasi umum di sini lengkapi dulu Bapak Ibu. Biasanya di sini ada beberapa yang masih kosong. Kalau sudah terisi otomatis yang sesuai dengan Dapodik, Bapak Ibu tinggal lanjut saja. Tapi kalau misalnya ada yang belum terisi seperti kelas mengajar, mata pelajaran, dan lama mengajar berapa tahunnya, silakan diisi dulu manual. Kemudian klik simpan. Setelah disimpan, nah nanti berikutnya ada pengalaman mengikuti pelatihan. Pelatihan apa saja yang pernah Bapak Ibu ikuti? Baik itu di diklat, workshop, bintek yang ada jamnya dan linear dengan tugas Bapak Ibu selama mengajar di sekolah ya. Ini ditambahkan. Di sini ada beberapa nama pelatihan. Misalnya pelatihan guru menulis, penyelenggaranya misalnya PGRI misal, ataupun lembaga-lembaga asosiasi profesi misalnya, boleh di sini kita tuliskan di sini. Nah, kemudian tahun berapa? Nah, tahun misalnya yang terbaru 2021 misalnya. Sampai tahun berapa? 2021 karena pelatihannya sebentar. Tambah riwayat.
Nama riwayat misalnya mengikuti pelatihan apa lagi, misal Bapak Ibu mengikuti ini, misal boleh tulis apa saja yang pernah diikuti pelatihan menurut sertifikat yang telah didapatkan oleh Bapak Ibu. Kemudian di penyelenggaranya siapa, itu dari mulai institusi internal, misalnya KKG, bisa sampai dengan lembaga swasta kalaupun itu ada pelatihan-pelatihan. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, asosiasi profesi, komunitas, lembaga internasional. Tambahkan di sini, kemudian tambah juga di sini kalau misalnya lebih, ini maksimal ada 3. Setelah selesai, baru kita simpan ya, klik simpan. Nah, setelah itu ada pengalaman berorganisasi pendidikan. Ini tambahkan saja misalnya organisasinya PGRI, tuliskan deskripsinya. Deskripsinya misalnya PGRI itu bergerak dalam hal apa, kemudian Bapak Ibu bertugas sebagai apa atau berperan sebagai apa. Ini pengalaman berorganisasinya. Nah, nanti di sini juga ada pertanyaannya. Bapak Ibu sebagai kedudukan organisasinya sebagai di tingkat mana? Kabupaten atau provinsi atau nasional? Misalnya pilih kabupaten. Di sini boleh juga Bapak Ibu diketikkan misalnya di sini organisasinya tentang profesi-profesi lainnya. Ada beberapa ya selain PGRI. Nah, kemudian pilih posisi Anda. Ini kalau misalnya ketua, pilih ketua, pengurus inti, ataupun anggota. Dipilih anggota, misal tahun mulai dari Bapak Ibu menjabat sebagai guru. Supaya lebih cepat, klik tahunnya misalnya dari tahun 2016 misalnya Januari. Nah, pilih, kemudian setelah dipilih, oke. Kemudian sampai dengan sekarang misal boleh. Nah, ini kemudian ceritakan peran. Nah, ini maksimal 1000 karakter. Karakter itu berarti tiap huruf dan spasi pun ikut terhitung. Ya, spasi pun ikut dihitung, titik juga ikut dihitung, itu karakter. Setelah selesai, baru nanti kali ini diisi misalnya peran saya sebagai misalnya dan seterusnya. Nah, nanti Bapak Ibu simpan. Nah, kalau ada yang belum terisi seperti ini berarti merah, berarti belum diisi ya. Harus kita isi atau lengkapi. Misalnya PGRI adalah sebuah lembaga organisasi misalnya dan seterusnya. Kemudian boleh klik simpan. Nah, ini contoh saja Bapak Ibu. Kemudian menjadi sukarelawan. Sukarelawan itu bisa di tingkat desa ya, misalnya kedudukannya nih di sini sekolah dan komunitas luar sekolah. Kalau di sekolah misalnya Bapak Ibu menjadi pengajar sukarelawan, misal menambahkan les-les tambahan atau misalnya lainnya, boleh diisikan di sini. Kemudian ceritakan tugas dan peran Bapak Ibu. Ini juga sama, simpan ya. Kemudian melatih. Bapak Ibu pernah mengembangkan atau melatih orang lain baik secara individu ataupun kelompok menjadi narasumber misalnya, atau menjadi pelatih pramuka misalnya, atau menjadi coach, boleh ditambahkan di sini. Nah, kemudian baru setelah itu dokumen penting dimulai dari KTP, diunggah. Ini formatnya seperti ini. Nah, ini ya, kapasitasnya berarti maksimal 1,5 MB. Ini bentuknya boleh JPG, JPG ataupun PNG. Ini dari mulai 20 kilobit sampai dengan 1,5 megabyte. Setelah selesai baru klik simpan. Dan seterusnya sampai dengan RPP ya, di sini sudah selesai. Ada yang tidak wajib di sini, tapi walaupun tidak wajib sebaiknya kita unggah saja rekomendasi ini, bisa dari kepala sekolah ataupun dari rekan sejawat. Boleh ya.
Terkait RPP, Bapak Ibu, RPP itu ini yang upload di sini. Nah, ini pastikan Anda mengunggah RPP, panduan RPP dalam surat dokumen di sini. Nah, di sini RPP itu simpel, Bapak Ibu. Jadi tinggal hanya mengeprint atau menyusunnya 3 komponen, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup, Bapak Ibu ya. Jadi tidak usah terlalu. Nah, ini ada surat izin atasan, kemudian fakta integritas sudah ada contoh. Nah, ini pemberitahuan tata cara pelaksanaan seleksi tahap simulasi mengajar dan wawancara. Nah, ini contoh bagaimana meletakkan komputer ataupun laptopnya dan alat peraganya, kemudian yang terlihat badannya seberapa ya, badan peserta sekitar 70%-an. Kemudian, nah ini RPP. RPP hanya pendahuluan, bagian inti, dan penutup. Sumber media pelatihan sertakan di bawahnya. Dan seterusnya ya Bapak Ibu ya. Ini bisa saja kita kalau mau mengunggahnya, ini format RPP-nya Bapak Ibu bisa diunduh di sini. Nah, ini format RPP-nya ya. Ini formatnya bisa diunduh. Nah, ini tertera RPP-nya, rencana pelaksanaan pembelajaran oleh nama Bapak Ibu tulis. Nah, ini format. Nah, ini di sini sumber media pelatihan juga sumbernya diisi ya. Oke. Ya. Sumbernya dari mana itu didapatkan? Bukunya misalnya, bukunya dari buku tematik kelas berapa atau buku guru kelas berapa tentang apa. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu nanti di akhir di sini kalau sudah semuanya terisi, ini akan hilang ini. Kemudian di sini pun sudah lengkap diisi, sini checklist hijau. Nah, nanti baru tombol kirim berkas akan aktif. Klik kirim berkas. Kemudian Bapak Ibu sudah tidak bisa lagi mereset pendaftaran. Jadi itu mudah-mudahan bisa dipahami. Terkait beberapa pertanyaan, misal Bapak Ibu apa tentang SK mengajar ataupun pengupload dan lainnya, Bapak Ibu bisa pilih di bantuan SIM PKB ini. Nah, di sini ada berbagai tanya jawab yang sudah ada, insya Allah sudah ada solusinya di sini ya. Nah, ini sudah ada isinya semua. Nah, di sini sudah ada jawaban ataupun dari pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimana cara mendaftar guru penggerak, ada di bantuan SIM PKB. Nanti saya sertakan linknya di deskripsi. Nah, itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat dan berhasil untuk mendaftarkan diri Anda untuk siap menjadi agen perubahan dalam dunia pendidikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.